Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati oleh WHO guna mengingatkan kembali akan bahaya tembakau bagi kesehatan. Menurut sejarah, tembakau ditanam secara sporadis pada permulaan tahun 1600-an. Penanaman bahan baku dan produksi rokok secara luas dilakukan VOC di Indonesia pada tahun 1820. Awalnya, perkebunan hanya berada di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Namun, karena regulasi dari pemerintah keraton, perkebunan ini sulit untuk berkembang. VOC pun membuka lahan di daerah-daerah lain dengan memberlakukan tanam paksa pada tahun 1840 di bawah perintah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Lahan-lahan tersebut berada di daerah Kediri, Kedu, Klaten, Kudus, Pati, dan Deli. Pada tahun 1860, mereka membuka lahan di Madura, menggantikan tebu karena tembakau dianggap lebih menguntungkan. Pada tahun 1910, VOC membuat kebun tembakau besar disertai balai penelitian di daerah Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Banyak orang Madura yang saat itu dipaksa meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di tempat tersebut. Penggunaan tembakau ini dilakukan dengan cara meletakkan tembakau ke dalam sebuah kertas khusus yang dilinting dengan menggunakan tangan. Dengan cepat, cara baru menikmati tembakau ini menyebar dan awalnya amat digemari para pelaut serta tentara. Pada tahun 1830, tembakau yang dilinting di dalam kertas tiba di Perancis. Tembakau yang dihisap atau dalam bentuk rokok ini juga memiliki banyak dampak bagi kesehatan tubuh dan tidak perlu diragukan lagi. Berbagai penyakit berbahaya dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk ini. Tak hanya perokok aktif, rokok juga berbahaya bagi siapapun yang menghirup asapnya, jantung, atau sering kita sebut perokok pasif. Setiap rokok yang Anda hisap dapat meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit, seperti masalah paru-paru, jantung, stroke, dan otak. Begitulah sejarah perkembangannya tembakau, yang kini banyak sekali dikonsumsi, apalagi dengan cara dihisap atau yang sering kita sebut dengan merokok. Jika kalian salah satunya, simaklah kisah seorang perokok karena menyesal sempat mengenal rokok. Hari ini aku akan bercerita tentang rokok dan istriku. Mereka selalu berjalan berdampingan. Kala diriku tenggelam dalam kejenuhan, istriku datang mengantarkan teh hangat. Kala istriku jauh, rokoklah yang selalu menemani keseharianku. Rokok selalu hadir dalam diriku. Aku, rokok, dan istriku berjalan berdampingan. Aku mulai sering sakit-sakitan, dan dokter memintaku untuk meninggalkan rokok. Rokok memberikan berbagai macam penyakit. Hari-hari ku jalani bersama istriku tanpa rokok. Istriku melayaniku dengan sepenuh hatinya dan selalu mendampingiku dalam keseharianku. Rokok pun bisa pula seperti itu, tapi bila aku tidak menjauhinya, betapa egoisnya diriku. Harta yang selama ini aku kumpulkan habis hanya untuk pengobatan penyakit ini yang disebabkan oleh rokok. Sesal kini hadir dalam diriku. Kenapa tidak dari dulu ku meninggalkan rokok? Agar tidak seperti saat ini, hanya bisa tergolek lemah di atas ranjang. Terima kasih sudah menyimak kisah tersebut. Diharapkan dapat menyadarkan para perokok dan saling mengingatkan akan bahaya dan dampak dari rokok. Karena meski peraturan anti rokok semakin diperketat seperti Wali Kota Bandung Bapak Odet M. Daniel tahun 2021 yang mengatakan
Perda ini melindungi warga bukan perokok dari para perokok. Dan bagi para perokok, jika ingin merokok harus di tempat khusus. Merokok sembarangan di Bandung bisa dikenakan denda sebesar 50 juta rupiah. Di tempat lain yaitu Bogor, pada tahun 2016 telah ditetapkannya aturan tentang kawasan tanpa rokok dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan dan untuk melindungi individu masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok. Perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok. Serta masih banyak lagi upaya-upaya dalam mengurangi angka perokok di Indonesia. Sayangnya, upaya tersebut masih terhalang akan anggapan masyarakat yang salah bahwa merokok bersama merupakan bentuk keakraban. Selain itu, harga yang murah dan ketersediaan barang yang banyak membuat masyarakat semakin sulit meninggalkan barang ini. Namun, perlu diingat bahwa semua produk tembakau mengandung nikotin, zat kimia yang mempunyai efek candu. Maka dari itu, mari kita jauhi tembakau. Dan jika informasi ini bermanfaat menurut kalian, jangan segan untuk membagikannya ke orang lain akan bahaya dari tembakau. Sekian dan terima kasih.